Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ditemani oleh beberapa teman diskusi sekaligus pembicara pada podcast ini, di mana pembahasannya mengenai penerapan nilai-nilai core values ASN kolaboratif. Oke, saya akan perkenalkan teman saya. Yang pertama Ibu Mutmain Ahmad, Bapak. Yang kedua Bapak Jordi, yang ketiga Bapak Rino Dwi Putra, dan keempat Ibu Nusrini. Saya akan menyebutkan definisi kolaboratif menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Dyer Hensing, kolaboratif menurut mereka yaitu nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Sedangkan definisi kolaboratif menurut Lindeke Siker sendiri adalah proses yang kompleks yang menuntut pembagian pengetahuan yang terencana dan disengaja yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Oke, langsung saja saya akan memulai pertanyaannya dari Ibu Nisrini mengenai penerapan nilai kolaboratif di kantor instansinya. Apa faktor penghambatnya dan faktor penentu keberhasilannya? Untuk Ibu Nisrini, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk yang nilai kolaboratif, kasusnya yang biasa di puskesmas, di mana puskesmas ini melakukan kerjasama dengan sekolah untuk melaksanakan program imunisasi. Biasanya yang paling sering itu BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Terus untuk faktor yang mendukung program ini terlaksana, biasanya petugas puskesmas kami ini aktif untuk menghubungi pihak sekolah, mengirimkan surat ke sekolah untuk pelaksanaan imunisasi. Nah, terus petugas juga memberikan penyuluhan tentang imunisasi anak nasional kepada orang tua siswa, karena biasanya di tempat kami masih ada juga orang tua siswa yang belum mengetahui pentingnya imunisasi untuk. Oke, itulah pemaparan dari Ibu Nusrini. Saya persilahkan kepada teman-teman sekalian apabila ada yang ingin bertanya, menanggapi, dan sebagainya. Apa ada yang menanggapi? Saya sendiri bisa bertanya pada Ibu Nusrini mengenai faktor penghambatnya tadi. Itu Anda sebutkan tadi bahwa masih ada beberapa orang tua yang anaknya tidak ingin diimunisasi. Pertanyaan saya, langkah-langkah apa yang kantor Anda atau instansi Anda yang lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Itu saja. Ya, baik. Biasanya yang kami lakukan itu tetap melakukan penyuluhan. Kami tetap edukasi untuk orang tua siswa, jadi tetap dilakukan pemanggilan. Biasanya yang berdasarkan pengalaman orang tua siswa biasanya sudah mau melakukan imunisasi setelah satu kali penyuluhan kami. Jadi satu kali penyuluhan mereka sudah ada yang pemahaman. Terus biasanya juga mereka ini dari mulut ke mulut sesama orang tua siswa, jadi kayak saling panggil untuk lakukan imunisasi ke anaknya, kayak begitu. Jadi di puskesmas kami sendiri sudah 60% capaian untuk imunisasinya. Jadi lumayan sudah lebih dari setengah orang tua siswa yang persentasenya yang paham pentingnya imunisasi untuk anak. Oh, jadi diberikan edukasi ulang ya? Iya, betul. Dilakukan penyuluhan kembali. Mungkin yang agak susah kemarin yang vaksinasi COVID. Tapi kalau yang imunisasi lebih mudah karena sudah ada dasar pemahaman biasa orang tua, terus mereka dari mulut ke mulut saling mempengaruhi
untuk imunisasi ke anaknya. Bisa tambahkan sedikit, Pak? Ya boleh, silakan Bapak Jordi. Mau bertanya, Bu, biasanya itu faktor apa yang membuat ini orang tua tidak mau diimunisasi anaknya? Maksudnya faktor paling dominan apa? Paling banyak itu yang paradigma orang tua biasa kalau diimunisasi anaknya takutnya nanti tambah sakit. Jadi mereka lebih baik tidak usah diimunisasi anaknya karena kondisinya sekarang anaknya kan itu kan booster. Bapak Jordi cukup? Jelas, Pak. Oke, saya lanjut ke pembicara kedua dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana penerapan nilai-nilai kolaboratif di kantor atau apa faktor penentu keberhasilannya? Silahkan Ibu Mutmainah Ahmad. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, Bapak Misbah. Jadi, sekedar informasi, saya bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju, bidang tata ruang. Salah satu kegiatan yang mencerminkan kolaboratif itu adalah rapat forum penataan ruang. Jadi, sebenarnya rapat forum penataan ruang ini adalah forum yang ketuanya ini adalah Setda dan sekretariatnya ini bertempat di Dinas PUPR. Jadi di forum penataan ruang ini fokus membahas bagaimana kebijakan tentang tata ruang. Yang ini contoh kasus yang ingin saya ambil itu tentang rapat forum penataan ruang masalah penerbitan rekomendasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau biasa disebut rekomendasi PKKPR. Jadi biasanya orang bilang itu dulu-dulu namanya izin lokasi. Jadi sekarang itu sudah tidak ada istilah izin lokasi melainkan KKPR. Nah, dalam rapat forum itu sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa ada beberapa prinsip-prinsip kolaborasi, yaitu adanya kebersamaan, adanya kesatuan, adanya tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Saya pikir rapat forum penataan ruang ini memiliki semua prinsip tersebut karena kebersamaan itu dicerminkan dari adanya anggota-anggota forum yang bersama-sama berkumpul untuk mendapatkan suatu keputusan. Terus selanjutnya itu adalah prinsip mengenai jadi adanya kesatuan itu kita bersatu untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membuat suatu keputusan. Jadi ini melibatkan dalam forum penataan ruang itu melibatkan berbagai bidang. Salah satu bidang-bidangnya itu termasuk bagian sumber daya alam di Setda, terus dinas perkebunan, bagian hukum, sekretariat daerah, ada dinas pertanian, ada dinas pertanahan, ada dinas kehutanan, dan bagian tata ruang sendiri. Selanjutnya juga ada melibatkan ASPI atau bagian ahli profesi bidang tata ruang, dan ada melibatkan juga tokoh masyarakat. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kita tetap melibatkan masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat. Mungkin faktor penghambatnya itu lebih kepada menyatukan persamaan persepsi, terus bagaimana lebih kepada penentuan waktu rapatnya itu, karena mengingat Setda memiliki jadwal yang sangat padat, jadi untuk mengadakan rapatnya itu kurang cepat. Dan faktor pendukungnya ini karena kita melibatkan berbagai macam
bidang keilmuan, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat itu memang berdasarkan sesuai dengan bidang keilmuannya. Jadi kita tidak asal membuat keputusan, tapi memang berdasarkan pendapat atau pandangan yang ahli di bidang tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Oke, sangat rinci penjelasan dari Bu Mutmainah. Ahmad, jadi produk dari forum itu masih berupa rekomendasi kah? Iya, Pak, karena yang menerbitkan PKKPR itu adalah PTSP. Jadi di sini ada kolaboratif dari PTSP itu sendiri. Jadi kami itu hanya menerbitkan rekomendasinya. Tapi itu jadi rujukan ya hasil forumnya. Ya, kurang lebih Bisa seperti itu, bertanya? Pak. Iya. Silakan Bapak Jordi kalau. Nah, misalnya Bu Mutmainah, misalnya dalam forum itu ada kan tadi Ibu Mutmainah sebutkan bagian ini, dinas ini, dinas ini. Nah, misalnya semuanya setuju, Bu, tapi misalnya Pak Sekdanya sendiri yang tidak setuju, bagaimana? Untuk masalah itu berarti ada pertimbangan kita, karena tujuannya ini adalah musyawarah mufakat, berarti kita harus mencari keputusan bersama. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan, kita lihat pertimbangannya Pak Setda sebagai ketua forum apa, dan beliau juga melihat pertimbangan anggota forum seperti apa. Apabila setelah mengemukakan pendapatnya dan lebih banyak yang tidak setuju, maka keputusan forum itu adalah tidak setuju, dan apabila lebih banyak yang setuju, maka keputusan forum itu setuju. Kurang lebih begitu. Jadi memang ada agak berat memang pembahasannya, karena ini menyangkut tata ruang, dan sebagaimana diketahui kalau pelanggaran tata ruang itu berakibat fatal sebenarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Mutmainah. Saya beralih ke pembicara berikutnya. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Rino. Silahkan. Minta izin moderator untuk share screen Boleh. untuk bersingkat waktu saja. Ya, beralih ke pembicara berikutnya. Pertanyaannya sama, apa penerapan nilai-nilai kolaboratif di kantor atau instansi Anda? Apa faktor penghambat dan apa faktor penentu keberhasilannya? Saya persilakan kepada Bapak Rino Dwi Putra. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi untuk bersingkat waktu saya langsung paparkan saja. Contohnya itu yang pertama, bagian statistik bekerja sama dengan BPS Mamuju dalam program Satu Data Indonesia. Jadi BPS punya program Satu Data Indonesia, lalu bekerja sama dengan bagian statistik Sekretariat Daerah Mamuju. Jadi dia mau data sentral di setiap OPD dihimpun jadi satu. Jadi ketika kita dikumpul jadi satu, dipublish, nah, itu salah satu program BPS untuk memudahkan akses data seluruh masyarakat Mamuju. Faktor penghambatnya ya masih kurangnya kualitas dan kuantitas data statistik sektoral setiap OPD. Nah, faktor penentu keberhasilannya yaitu ya terus koordinasi dan konsultasi di setiap OPD terkait perhimpunan data statistik sektoral Mamuju. Contoh kedua, membagi beban kerja secara merata sesuai dengan kemampuan dan keterampilan masing-masing. Jadi, apa kemampuan, bagaimana jammu dan disesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Dibagi rata semua dalam satu OPD. Nah, faktor penghambatnya itu dari kantor kami adalah kurangnya staf atau pegawai untuk berpartisipasi dalam kolaborasi. Nah, faktor penentunya keberhasilannya ya menambah jumlah pegawai dan atau menambah waktu kerja pegawai.
Itu sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Jadi ini poin kedua, apa, kolaboratif individu secara internal ya. Bentar. Baik, saya kembalikan kepada peserta diskusi apabila ada yang menanggapi. Silahkan. Berarti ini nilai kolaboratifnya dua-duanya kerjasamanya Pak, atau bagaimana? Kerjasama. Duanya Pak. Duanya. Saja. Kalau tidak ada tanggapan atau pertanyaan, saya beralih ke pembicara berikutnya dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana penerapan nilai kolaboratif di kantor atau instansi Anda? Apa faktor penghambat dan apa faktor penentu keberhasilannya? Saya persilahkan kepada Bapak Jordi. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Pak Moderator. Jadi bisa dilihat di layar share screen sekarang. Saya cek di modul ada 5 faktor keberhasilan dalam kolaboratif. Jadi saya masukkan semua faktor keberhasilannya, ada 5. Oke, yang pertama, subbagian kehutanan tempat saya, subbagian kehutanan Kabupaten Mamuju itu bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Nilai kolaboratif yang ada di kerjasama ini itu kerjasama informal, di mana kerjasama informal ini tidak didasari oleh seperti dasar hukum begitu. Jadi kita kerjasama tapi tidak terikat begitu, teman-teman sekalian. Terus faktor keberhasilannya ya, karena tidak ada ikatan, jadi kita cuma saling percaya saja satu sama lain. Jadi sebagian kehutanan Kabupaten Mamuju percaya dengan data yang diberikan oleh dinas provinsi, sementara dinas provinsi juga, dinas kehutanan provinsi juga percaya dengan sebaliknya begitu. Faktor penghambatnya ya itu tadi, dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas karena kita tidak ada perjanjian, makanya namanya kerjasama informal. Oke, yang kedua, untuk instansinya itu individu masing-masing, saya pribadi sendiri dengan Kominfo. Nilai kolaboratifnya itu saya menerima pelatihan dari di Kominfo, Kementerian Kominfo. Faktor keberhasilannya formalisasi pada pencapaian kolaborasi. Jadi kalau menerima pelatihan itu dari Kominfo kemarin biasanya online. Untuk faktor penghambatnya jaringan kurang bagus. Terus yang ketiga, subbagian pertambangan di tempat saya bekerja sama dengan Dinas PUPR. Di tempatnya mungkin Ibu Mutmainnah, nilai kolaboratifnya itu ada perencanaan bersama, terus faktor keberhasilannya itu mengenai masuknya di strategi manajemen. Faktor penghambatnya ego antar instansi. Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi kalau orang mau urus izin tambang itu harus ke pemerintah kabupaten terlebih dahulu untuk mengambil rekomendasi izin tambang, baru bisa diurus di PTSP provinsi. Untuk mengeluarkan rekomendasi tambang, bagian kami itu bekerja sama dengan bagiannya Ibu Mutmainnah di Dinas PUPR. Terus yang keempat itu subbagian pertambangan masih sama dan Dinas PUPR masih sama tadi, ini menerima bantuan teknis, kami yang menerima bantuan teknis karena kebetulan dalam mengeluarkan rekomendasi tambang kami ini kekurangan anggota Ibu. Jadi teman-teman sekalian, jadi kami semacam minta bantuan begitu ke Dinas PUPR. Faktor keberhasilannya itu ada pembagian kekuasaan, jadi kita saling mengerti di mana tupoksinya kita masing-masing. Terus faktor penghambatnya sama, ego antar instansi. Untuk yang terakhir itu pemerintah Kabupaten Mamuju dengan secara umum dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Nilai kolaboratifnya ada memberikan pengelolaan hibah, faktor keberhasilannya gaya kepemimpinan, dan faktor penghambatnya itu pengelolaan hibah kurang baik. Jadi saya ceritakan sedikit, kita pernah dari Kabupaten Mamuju itu pernah di tahun 2019 yang berkaitan dengan pembangunan energi, kita lakukan pembangunannya tetapi pengelolaannya itu dihibahkan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Tapi saya lihat setelah saya cek ke lapangan, ada beberapa
hibahnya kita yang kita berikan kepada provinsi itu dikelola dengan kurang baik oleh provinsi itu sendiri. Mungkin demikian dari saya, Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak Jerdi. Saya bertanya sedikit pertanyaan dulu mengenai poin kedua ini, bentuk pelatihannya apa ini? Yang individu dengan Kominfo. Pelatihan Jadi, apa? ya Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi Kementerian Kominfo itu Pak ada programnya namanya GTA, Government Transformation Academy. Jadi di GTA ini kita diajarkan sub-sub materi agar kita sebagai ASN itu bisa bertransformasi digital supaya lebih mengenal digital. Seperti yang saya ikuti kemarin Pak, di bulan 5 itu saya ikut Junior Officer Operator, artinya pengetahuan dasar yang bisa kita dapatkan sebagai operator di tempat kerja kita. Terus di bulan selanjutnya, di bulan Juni, saya ikut analis kota cerdas Pak. Jadi ada pelatihan analis kota cerdas juga yang diberikan oleh Kominfo. Kebetulan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat itu yaitu Kabupaten Majene itu masuk dalam pembangunan kota cerdas di tahun 2022. Lanjut di bulan Juli kemarin Pak, saya ikut juga lagi manajemen risiko berbasis elektronik, begitu Pak. Terima kasih pertanyaannya Pak. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Jerdi. Saya kembalikan ke peserta diskusi lain. Apakah ada yang mau menambahkan, bertanya atau bagaimana? Cukup, Pak. Baik, karena semua peserta diskusi malam hari ini telah selesai mengemukakan penerapan nilai-nilai kolaboratif di kantornya, maka dengan itu menandai bahwa diskusi kita berakhir juga malam ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.